Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo Sobat Seeds semuanya, kembali lagi di Seeds Talk. Kali ini di episode ke-13. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan Mbak Novi selaku HR spesialis di dunia kerja ya. Mbak Novi ya, secara pengalaman sudah punya ya beberapa tahun lah pengalaman di dunia HR mengenai rekrutmen para fresh graduate ataupun untuk yang pro hire. Pasti ada sangkut pautnya dengan Mbak Novi. Jadi halo Mbak Novi, thank you buat datang ke acara Seeds Talk episode ini. Halo, thank you Mas Iqbal dan teman-teman. Oke, jadi biar nggak terlalu lama kita akan kulik lebih dalam bagaimana sih sebenarnya dinamikanya seorang HR, lalu seperti apa sih tuntutan-tuntutan kepada divisi HR. Kadang kan kita cuma ngeliat dari luar ya. Sekarang kita bisa ngobrol langsung dengan pelakunya, langsung dari orang dalamnya. Pelaku. Oke, jadi Mbak Novi mungkin biar teman-teman juga nggak terlalu lama dapat info lebih dalam mengenai HR. Kita mau nanya dong sebenarnya HR itu kalau menurut Mbak Novi nih ya, untuk menjadi seorang HR yang profesional, yang memang mumpuni gitu ya, itu sebenarnya apa sih yang yang bisa dilakukan bagi seorang fresh grad yang mungkin mereka pengen jadi seorang HR profesional atau HR generalis atau HR spesialis. Itu apa sih yang biasa dilakukan, Mbak Novi? Oke. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman fresh graduate yang tujuan karirnya sebagai HR, teman-teman yang pertama mungkin bisa mengenali diri sendiri dulu ya. Kemana nih arah bakat dan minatnya dan tujuan karirnya kemana. Kalau emang seperti yang disebutkan sama Mas Iqbal tadi, menjadi HR generalis, tentunya teman-teman bisa menggali kelebihan teman-teman di situ, bisa ikut sertifikasi misalnya, pelatihan-pelatihan lainnya, dan fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang teman-teman mau gitu. Oke. Nah, itu kan berarti Mbak Novi kan sudah ada pengalaman yang ditempuh nih. Lalu kalau misalnya untuk seorang fresh grad nih melamar kerja, kalau misalnya Mbak Novi ketemu dengan momen itu atau kejadian itu, nah seorang fresh grad nih gimana sih apa sih yang mesti dilakukan biasanya untuk bisa memikat perhatiannya HR atau bisa menarik perhatian HR tuh apa yang mesti dilakukan seorang fresh graduate? Oke, tentunya untuk memikat hati HR nih sebenarnya. Wow. Selain mungkin ganteng atau cantik. Boleh juga, itu bisa jadi nilai tambah. Oke, yang pertama bisa dilakuin dari teman-teman fresh graduate, tentunya mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan background dan bakat minatnya. Ya. Kemudian kedua, membangun profesionalitas baik di secara langsung maupun online. Sekarang kan udah banyak tuh ya Mas Iqbal ya. Ada contohnya LinkedIn. Mungkin Mas Iqbal pernah dengar. LinkedIn, nah itu bisa menjalin profesionalitas dengan yang udah terjun langsung bahkan di dunia pekerja. Kemudian selanjutnya bisa mengimprove skill-nya. Jadi jangan merasa udah lulus sekolah terus nggak perlu lagi improve skill. Padahal improve skill itu penting teman-teman. Gitu. Jadi kalau tadi sudah sekolah terus nggak harus tetap menempuh skill-skill baru atau ngambil skill-skill baru gitu, melatih ya Mbak. Yeah. Berarti bisa dibilang ijazah itu hanya sebagai bukti kita pernah kuliah ya atau pernah sekolah, seperti itu berarti Mbak Novi ya? Iya, karena kan zaman pasti akan terus berkembang. Kita nggak akan terus hidup di zaman masa lalu gitu. Yes. Makanya kita harus terus mengimprove skill kita. Gitu. Lalu kalau dari sepengalaman Mbak Novi, apa sih yang biasanya Mbak Novi lihat dari seorang fresh grad itu saat mungkin di interview, value apa sih yang bukan value yang bisa sudut pandang seperti apa sih yang Mbak Novi itu perhatikan dari si fresh grad ini saat interview misalnya, yang minimal di interview, seperti apa sih yang Mbak Novi lakukan? Yang pertama mungkin kecocokan ya, kecocokan antara apa yang perusahaan cari dengan si kandidat ini, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya juga yang biasanya dilihat itu tata cara bicaranya, penampilannya, dan skill-skill yang mumpuni nggak nih sekiranya dengan apa yang perusahaan cari, gitu sih Mas. Ya. Kalau dari Mbak Novi sendiri nih, ada kriteria-kriteria tertentu nggak sih? Misalnya kayak menentukan sebuah CV ini memang match nih, atau CV ini memang ideal nih dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan divisi tertentu di perusahaan. Ada nggak sih
kriteria idealnya dari Mbak Novi? Oke, yang pertama mungkin Mas Iqbal pernah dengar istilah CV ATS sama CV kreatif ya. Pernah Nah, beberapa kali ini ya sebetulnya fungsinya sama-sama untuk menyampaikan ke rekruter dia ini siapa sih, pengalamannya apa sih, kemampuannya apa, fungsinya sama. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman melamar itu perusahaan menggunakan apa? Kalau misalkan perusahaannya bukannya di Jobstreet atau di Glints dan tempat-tempat untuk mencari lowongan pekerjaan itu sebetulnya betul. Pekerjaan lah ya, Ya. bisa dibilang. Nah, itu sebetulnya biasanya perusahaan yang memakai marketplace itu perusahaan yang meng-hire untuk kebutuhan banyak. Jadi teman-teman perlu bedakan nih CV ATS sama CV kreatif. Sebetulnya keduanya sama, fungsinya sama aja. Cuman biasanya kalau misalkan teman-teman mau ngelamar, dilihat dulu nih perusahaannya. Kalau mau ngelamar ke perusahaan yang bergerak di bidang kreatif, desain atau pertivian itu biasanya pakai CV yang kreatif. Atau misalkan teman-teman mau ngelamar di bidang kreatif desain, nah itu kan tentunya kan pasti CV-nya tuh berbentuk kreatif ya, yang banyak warnanya dan unik gitu. Lebih ke visual berarti ya? Ya betul, tapi kalau CV ATS ini sebetulnya lebih ke formal, lebih formal karena biasanya ada beberapa perusahaan yang pakai aplikasi pencari lowongan kerja ini ya untuk di tracking sih sama sistem. Makanya disebutnya ATS, Applicant Tracker System gitu. Jadi sudah dibantu oleh teknologi ya bisa ya dibilang. Betul, jadi perlu diperhatikan. Sebetulnya sama aja ATS sama si kreatif ini sama aja, cuman teman-teman perlu lihat nih, apa pekerjaan apa yang mau teman-teman lamar dan perusahaan jenis apa juga yang mau teman-teman lamar gitu, apply di perusahaan tersebut. Oke, Gitu. sekarang kalau pertanyaannya begini Mbak Novi, kan nggak semua fresh grade itu punya pengalaman. Ada yang mungkin misalnya mereka saat kuliah kupu-kupu atau mungkin yang tipikal yang nggak mau lah berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan organisasi di perusahaan tersebut. Di kampus tersebut maksudnya. Nah, untuk fresh grade nih yang mereka lulus ya udah sekedar lulus tanpa punya pengalaman. Itu gimana Mbak saat mereka apply kerja, apa sih kiat-kiatnya biar mereka tuh juga punya apa ya, nilai lah atau dilirik oleh minimal dilirik lah oleh HR. Apa sih yang mesti mereka lakukan, Mbak Novi? Oke, sebetulnya yang jadi poin plusnya fresh graduate yang belum pernah punya pengalaman kerja itu setidaknya dia pernah pengalaman organisasi atau punya kemampuan yang mumpuni. Kalau misalkan umpamanya teman-teman pernah ikut berorganisasi di sekolahnya atau di kampusnya dulu, nah apalagi sesuai sama yang di-apply. Misalnya dari organisasi dulu sebagai PR, terus dia nge-apply jadi PR, itu bisa jadi nilai plus. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah punya pengalaman organisasi, teman-teman bisa ikut sertifikasi, gitu. Ikut pelatihan-pelatihan online itu bisa jadi nilai plus juga, karena kan dia improve skill di situ. Jadi ada kemampuan yang bisa kita nilai lebih, gitu. Oke. Berarti tadi sertifikat, kalau mungkin surat keterangan kerja atau surat keterangan magang ya, itu bisa disertakan di dalam CV fresh grade tersebut ya. Betul, bisa. Oke, lalu kalau sepengetahuan Mbak Novi ya terutama di Indonesia, ada berapa banyak sih Mbak sebenarnya website marketplace untuk fresh grade ini yang melamar kerja? Karena kan mungkin selama ini kita cuma familiar kayak LinkedIn misalnya. LinkedIn kan sebenarnya bahkan lebih ke arah sosial media ya, atau mungkin Glints. Tapi sebenarnya ada berapa banyak sih Mbak di Indonesia? Wah, setahu saya tuh banyak ya, cuman mungkin ada beberapa yang akan saya sebutkan, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman di rumah ya. Salah satunya tuh Jobstreet, ini udah familiar banget, pasti Mas Iqbal juga pernah denger ya Jobstreet. Terus ada aplikasi Kita Lulus juga, ini teman-teman bisa coba download, ada Kupu ID, kemudian ada Glints, kemudian ada job portal, ini website, dan teman-teman juga selain di aplikasi itu, teman-teman juga bisa cari di Facebook tuh biasanya ada. Info Loker Jakarta atau di Telegram juga teman-teman bisa coba gitu, bisa ikut grup-grup selain di aplikasi itu Mas Iqbal. Lalu aku mau nanya ini sih Mbak Novi, kayak seperti beberapa pekerjaan atau seperti beberapa lowongan itu kan terkadang deskripsinya itu kan sangat detail, sangat lengkap gitu dijabarkan oleh Mbak Novi misalnya mendeskripsikan tentang suatu lowongan pekerjaan. Nah, padahal mungkin posisi itu tuh dibutuhkan nih oleh perusahaan. Sedangkan mungkin bagi sudut pandangnya si fresh grade ini kelihatan terlalu perfect atau terlalu berat. Nah, itu gimana sih Mbak Novi untuk mengakalinya?
Oke, sebetulnya setiap perusahaan pasti ada yang namanya job spec ya, job specification. Nah, tentunya juga dari perusahaan akan mengharapkan kandidatnya itu adalah kandidat terpilih yang paling terbaik. Nah, jadi untuk teman-teman fresh graduate, kalau ngeliat ada lowongan dengan kriteria yang kayaknya, wah kayaknya, aduh kayaknya ini ketinggian nih gitu. Misalkan umur 25 tahun tapi harus punya pengalaman 30 tahun misalnya ya. Oke, nah teman-teman juga perlu lihat nih, jangan sampai teman-teman insecure. Ya, jangan sampai insecure. Bisa dicoba aja. Apalagi kalau misalkan persiapannya udah matang, jangan insecure dulu, bisa dicoba aja. Siapa tahu itu emang rezekinya teman-teman dan nggak semua HR tuh benar-benar harus sama persis sebetulnya sama apa yang Oke. diiklankan, Mas. Jadi beberapa HR itu pasti ngasih kesempatan. Umpamanya nih, dari 7 spesifikasi, si orang ini cuma punya 6. Oke lah, kita coba dulu. Bisa kita coba dulu. Jadi sebetulnya teman-teman jangan insecure dan harus tetap percaya diri gitu dan Berarti persiapkan semuanya secara matang. Oke, berarti seperti tetap ada fleksibilitasnya di situ, ada standar Betul. minimumnya lah dari Ya. 7 poin misalnya 5 atau 6. Ya, betul. Nah, lalu untuk oke akhirnya fresh grad ini tertarik nih untuk apply nih, untuk ngelamar nih. Apa sih yang biasanya harus dipersiapkan oleh si fresh grad ini agar minimal bisa kelihatan yang the best lah di mata HR itu? Apa sih minimal yang mesti mereka siapkan? Oke, yang pertama tadi lagi-lagi saya bilang perlu diperhatikan apa yang dilamar. Jangan sampai HR-nya nyari A, yang ngelamar ternyata dari background B. Nah, itu pasti udah jauh lah yang apalagi background Z. Nah, makin jauh aja itu. Oke, nah itu perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, teman-teman harus explore tentang perusahaannya. Jangan pas ditanya, kamu tahu nggak tentang perusahaan A? Wah, saya tidak tahu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu perlu dieksplor dan harus percaya diri pastinya. Gitu. Nah, kalau Mbak Novi sendiri nih, sepengalaman Mbak Novi, biasanya itu atau mungkin secara umum lah di HR, pertanyaan-pertanyaan apa sih Mbak yang biasanya paling banyak atau paling sering ditanyakan oleh HR kepada calon-calon karyawannya atau para fresh grad ini yang melamar? Apa sih Mbak pertanyaan paling banyak atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, karena kan dari HR pasti juga ada riset segala macam. Ya mungkin dianggap ini terlalu sulit, tapi mungkin juga terlalu banyak ditanyakan. Apa aja sih Mbak biasanya? Oke, tentunya yang pastinya bakal ada banget ini dari HR pasti bakal nanyain tentang kematchingan antara pengalaman atau organisasi atau skill yang si kandidat punya dengan apa yang dia lamar. Itu udah pasti teman-teman. Jadi harus banget itu disiapin. Gitu Mas. Yang Harus diingat teman-teman. Betul, yang pasti keluar itu. Oke, lalu ini sih Mbak, kayak untuk dalam beberapa momen itu kan kadang perusahaan tuh hanya butuh 1 orang atau 2 orang, tapi misalnya yang lolos sampai ke tahap itu untuk penentuan misalnya sampai 5 orang atau 7 orang. Dari Mbak Novi sendiri nih, menyikapinya gimana sih menentukan yang terbaik dari antara 7 orang itu untuk misalnya menempati posisi cuma 2 orang atau mungkin untuk menempati 2 posisi atau mungkin 1 posisi. Apa sih yang Mbak Novi lakukan biasanya? Oke. Biasanya itu kita udah menentukan kalau kita mau nge-hire, kita udah tahu kita perlu cuman berapa orang. Nah, dari sekian banyak orang yang akan lolos, pasti kita punya top 3. Top 3. Jadi top yang pertama bakal kita offer. Tentunya dari top 3 itu juga pasti ada form penilaian dari HR dan usernya. Penilaian sikapnya, penampilannya, atau tentang pengetahuannya, dan matchingnya sama pekerjaan yang akan dia lamar. Gitu sih Mas Iqbal. Pasti ada top 3-nya. Oke. Jadi nggak mungkin semuanya akan lulus, pasti kita cari yang terbaik juga. Best of the best lah ya. Iya. Oke. Nah, boleh nggak sih Mbak Novi spill lah, kayak misalnya mungkin apa sih red flag yang nggak boleh nih sampai dilakukan seorang kandidat nih saat misalnya sedang di proses interview ini? Apa sih red flag yang nggak boleh dilakukan oleh fresh grad ini? Oke. Red flag. Kalau dari pertanyaan mungkin nggak ada pertanyaan yang red flag ya, karena kita pasti membuka untuk semua pertanyaan. Kecuali pertanyaan aneh, misalnya, Mbak nanti malam bisa jalan nggak? Itu kan aneh, itu red flag sih pasti. Nah, paling yang sering kita lihat red flag itu dari yang pertama kalau misalkan kita tanya, dia tahu nggak tentang perusahaan kita, tapi tiba-tiba dia jawab gini, ini saya pernah menemukan ya Mas ya, tapi tiba-tiba dia jawab gini, mohon maaf Bu, ini dari perusahaan mana ya? Nah, itu red flag banget teman-teman. Hindari ya, makanya kalian harus cari tahu dulu sebelum interview, kalian cari tahu dulu itu dari perusahaan mana, ini HR dari mana yang hubungin. Nah, gitu. Nah, selain itu penampilan.
Nah, saya pernah menemukan lagi pas interview, suruh on cam, tiba-tiba dia baru bangun tidur. Masih pakai kaos, rambutnya acak-acakan, belakangnya kasur. Itu red flag sih, teman-teman. Ini perlu persiapan yang sangat-sangat ya, teman-teman. Jangan asal ini, karena ini bisa jadi penilaian buat HR gitu. Oke. Nah, tadi kan Mbak Novi ada nyebut tentang online interview ya Mbak ya. Kalau dari pengalaman Mbak Novi, lebih menantang mana sih Mbak, interview online atau offline interview? Lebih menantang untuk kandidatnya, Iya, untuk kandidatnya sendiri. Atau mungkin dari kandidatnya sendiri, atau mungkin dari Mbak Novinya sendiri deh. Lebih tantangannya lebih berasa mana sih, offline interview atau online interview? Tentunya pasti offline ya, teman-teman. Karena kan dari kandidatnya bahkan harus menyiapkan effort yang lebih untuk datang, naik KRL tuh ya, dari jam 6 mungkin baru dapat jam 9. Nah, itu effortnya sangat, dan pastinya itu offline itu bakal lebih menantang sih. Lebih menantang. Gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Mbak Novi, untuk mungkin juga bisa tips and trick atau mungkin pesan-pesan kepada teman-teman di sini. Apa sih kalau dari Mbak Novi sendiri tips dan motivasi untuk para fresh grade ini melamar kerja? Karena sekarang kan bisa dibilang mungkin secara posisi kerjaan kan dikit ya, tapi yang ngelamar kan mungkin 2 kali atau 3 kali lipatnya. Ada tips and motivasi nggak dari Mbak Novi kepada teman-teman? Oke. Mungkin teman-teman fresh graduate yang pertama kali akan saya sampaikan adalah tetap semangat ya. Karena betul kata Mas Iqbal, sekarang lowongan pekerjaan semakin dikit tapi yang lamar banyak. Nah, tapi jangan insecure karena hal itu. Justru itu harus dijadikan motivasi biar lebih semangat. Upgrade skill, jangan insecure, jangan patah semangat. Kalau misalkan mau jadi orang berhasil, orang yang luar biasa itu pasti berawal dari orang yang biasa-biasa aja. Kalau teman-teman sekarang merasa menjadi orang yang biasa aja, teman-teman harus yakinkan suatu hari nanti bisa menjadi orang yang luar biasa. Jadi harus tetap semangat dan terus upgrade skill. Jangan insecure. Bahaya itu insecure. Ya. Oke, jadi itu mungkin sekiranya teman-teman beberapa poin-poin pesan-pesan dari Mbak Novi, insight-insight dari Mbak Novi tentang dunia HR, tentang dinamikanya HR seperti apa. Mungkin kan selama ini kita cuma tahu dari luarnya, nggak pernah lihat nggak pernah merasakan langsung lah dalamnya divisi HR itu seperti apa. Nah, Mbak Novi itu tadi udah menyampaikan beberapa poin itu. Jadi thank you Mbak Novi. Thank you Mas Iqbal, udah mau bercerita, menyampaikan informasi kepada teman-teman Sobat Seeds. Jadi itu teman-teman Sobat Seeds untuk episode ke-13 kali ini. Semoga Sobat Seeds di sini bisa dapat manfaatnya, bisa dapat ilmu baru, bisa dapat perspektif baru kali ini tentang dunia HR. Jadi terima kasih Mbak Novi sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Seeds semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jadi sampai jumpa lagi di episode Seeds berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Seeds, investing together.